Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba pada pasal-pasal atau ayat-ayat yang sangat luar biasa. Masih dalam 1 Raja 17, yaitu kita akan membahas tentang Elia dan janda di Sarfat mulai ayat 7 dan seterusnya. Saya memberikan penekanan di dalam topik ini, kenapa? Karena ini salah satu ayat yang diangkat oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di Nazaret. Sudah tahu kisahnya dalam Lukas pasal 4, Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret. Lalu kisah ini diangkat Tuhan untuk menjelaskan akibat penolakan itu orang lain yang mendapat berkat atau mujizat. Dan Tuhan Yesus berkata begini, dalam zaman Elia ada banyak janda di Israel, tapi Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi kepada salah seorang janda di Sarfat di Sidon. Nah, judul daripada perikop yang selanjutnya di dalam ayat 7 adalah Elia dan janda di Sarfat. Ada 3 bagian besar, ada 3 hal penting yang Tuhan tekankan buat orang Israel untuk diperhatikan. Itu yang pertama, janda, anak yatim, dan orang asing. Saudara-saudara, janda ini sebetulnya orang yang tidak diakui, tidak dihargai, tidak memiliki porsi yang utama di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan pilih orang-orang yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat. Jadi berhentilah menyesali keadaan saudara. Kenapa aku tidak kaya seperti dia? Kenapa aku tidak bersekolah di luar negeri seperti dia? Berhentilah, karena Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana untuk menjadi alat kemuliaan. Ingat, setelah Tuhan berdoa semalam-malaman untuk mencari murid-murid yang akan menemani dia dalam pelayanan, maka begitu amin pagi-pagi harinya, dia bukan pergi ke Universitas Yerusalem, tanya sama dekan atau rektor mana mahasiswa yang pintar orasi, yang bisa kumpul massa, aku punya rencana yang luar biasa. Tetapi dia pergi ke pinggir pantai, mencari nelayan-nelayan yang kasar, yang sederhana, dan akhirnya mereka-mereka ini yang menggoncang dunia. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul, semua orang kenal Petrus. Dia seorang nelayan yang kasar, tapi ketika dia diurapi oleh kuasa Tuhan, dia bisa berbicara tentang nama Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang emas atau pintu gerbang elok. Lalu orang-orang berkata begini, "Hei, berhenti berbicara tentang nama itu lagi, karena kamu telah buat kacau di Yerusalem." Apa jawab Petrus? Pilih mana yang benar menurut kamu, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Bagi kami tidak akan berhenti berbicara tentang nama Yesus itu. Lalu mereka semua heran dan berkata begini, bukankah dia ini orang biasa? Bukankah mereka ini nelayan-nelayan yang biasa? Nah, saudara-saudara lihat, Tuhan bisa pakai hal-hal yang biasa untuk menjadi saluran berkat dan saluran kemuliaannya. Jadi berhentilah untuk mengasihani diri saudara. Mulailah angkat wajahmu dan berkata, Tuhan terima kasih karena saya kandidat untuk dipakai oleh Tuhan. Saya adalah orang-orang yang Engkau telah siapkan hari esok yang luar biasa, dan saya siap untuk menerima kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Lewat janda di Sarfat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan bisa pakai status janda ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bersiaplah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersiaplah untuk dipakai oleh Tuhan, dan bukan kemampuan saudara yang Tuhan cari, tetapi kerelaan saudara. Tuhan tidak cari kemampuan Simon Petrus karena dia seorang yang luar biasa, tidak. Tapi orang yang mau berkata ya, dan Tuhan akan pakai, Tuhan akan tambahkan. Apa yang tidak kita punya akan ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kelimpahan anugerah dan kasih-Nya. Haleluya. Amin.